إلى أشرف النبيين صلى الله عليه وسلم وآله وذريته وأزواجه وأهل بيته الكرام وإلى أرواح إخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة والتابعين والأولياء الصالحين والعلماء العاملين والملائكة المقربين والمجاهدين في سبيل رب العالمين وإلى المصنفين المخلصين ونخص خصوصا إلى سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني والإمام أحمد الرفاعي الكبير وسلسلة رجال الطريقة الرفاعية وسلسلة رجال الطريقة القادرية وسلسلة رجال الطريقة النكشبندية وسلسلة رجال الطريقة العلوية وإلى أرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا آباءنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذة أساتذتنا ونخص خصوصا إلى شيخ مشايخنا الشيخ عبد الله الهروي الشيخ نزار حلبي والشيخ محمد هاشم أشعري والشيخ عبد الوهاب حسب الله والشيخ بسوري شمسور والشيخ عبد العزيز مشهور والشيخ عبد المهيمن نور وسائر مشايخنا وأساتذتنا ونخص خصوصا إلى من فتح ونشر الإسلام في هذه القرية ونخص خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب وشارحه وإلى أولادنا بنية أن يجعلهم الله الصالحين والصالحات وبنية التوفيق والتيسير وبنية قضاء جميع الحاجات والديون وبنية الشفاء والنصر على الأعداء وقبول الدعاء ونيل كل سؤل ورؤية الرسول وشفاعة الرسول ومرافقة الرسول في الآخرة ولرضاء الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 278. Halaman 278. Lillahi ta'ala. Qala al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu wa rahimahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi amdadihi wa afadha alaina min barakatihi. Amin. Wa man istanhadaka li amrin min umurihi nahadta lahu. Dan barang siapa yang meminta tolong kepadamu, meminta tolong kepadamu dalam satu di antara perkara-perkaranya. Nahadta lahu, engkau membantunya. Engkau membantunya. Wa man istanhadaka, dan barang siapa yang ingin minta tolong kepadamu dalam satu perkara di antara perkara-perkaranya, nahadta lahu, maka engkau bangkit menolongnya. Asyarah. Penjelasan, yutabi'ul imamu hathahu 'ala an-nadhari fi amril ikhwani. Al-Imam Al-A'zam Abu Hanifah An-Nu'man melanjutkan anjurannya untuk memperhatikan, memberi perhatian, menaruh perhatian pada perkara saudara-saudara sesama Islam. Wa haddahu 'ala musa'adatil muslimin, dan melanjutkan anjurannya kepada kita semuanya untuk membantu umat Islam. Wa tashji'ahu, dan memberikan motivasi beliau kepada kita semuanya, alal qiyam bi umuril mu'minin, menyemangati kepada kita semuanya untuk membantu urusan-urusan umat Islam. Wassa'ya liqada'i hawaijil asdiqai wal ashab. Yutabi'ul imamu hathahu 'ala an-nadhari fi amril ikhwani wa haddihi 'ala musa'adatil muslimina wa tashji'ihi 'ala al-qiyam bi umuril mu'minina.
was-sa'yi liqada'i hawaijil asdiqai wal ashab, dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan teman-teman, kolega-kolega dan sahabat-sahabat. Wala yakhfa liman ta'ammala wasayal imami, dan tidaklah samar bagi orang yang merenungkan wasiat-wasiat, nasihat-nasihat al-Imam Abu Hanifah, annahu qad afadha wastafadha fil kalami ala dzalika, bahwa beliau telah membahas secara detail, memberikan wasiat dan anjuran yang banyak sekali. Ala dzalika, atas hal itu. Kenapa? Lima fihi minal ahammiyah, karena hal itu memiliki urgensi. Karena urgensitas hal itu, karena pentingnya hal itu. Fahadha mimma yandariju tahta alaqatil alimi bi ghairihi. Dan hal-hal seperti ini adalah di antara yang termasuk di dalam hubungan antara guru dengan orang lain, antara seorang alim, seorang aktivis dakwah, seorang pengajar ilmu agama dengan masyarakat di sekitarnya. Ya, ini terkait erat dengan hubungan antara seorang dai, seorang guru, seorang pengajar ilmu agama dengan masyarakat di sekitarnya. Terkait erat dengan seorang juru dakwah dengan masyarakat yang dia dakwai. Kalau apa yang dinasihatkan oleh Imam Abu Hanifah pada bagian-bagian yang kita baca ini, termasuk pada bagian yang kita bahas saat ini, dan pada bagian-bagian sebelumnya, kalau seorang juru dakwah melakukan ini semuanya, insya Allah kemungkinan besar dakwahnya akan cepat menyebar ke berbagai lapisan masyarakat. Wahuna yubayyinul imam. Kali ini al-imam menjelaskan anna man talaba minkal qiyamah bi amrin, bahwa jika ada orang yang meminta kepadamu untuk menolongnya, untuk membantunya, qumta lahu wa sa'adtahu, maka engkau bangkit untuk membantunya. Wal yakunis salafus shalihu, dan hendaklah para ulama salaf yang salih qudwatan laka fi hadza, menjadi teladan bagimu dalam permasalahan ini. Wa nahnu fi hadzal maqam, dan kami Syekh Jamil Halim pada kesempatan ini nasrudu nazran qalilan, akan menyebut secara berturut-turut, nasrud ya, menyebut secara berturut-turut, nazran qalilan, sedikit sekali, min ajaibis sana'i'is salafi, dari sekian banyak keajaiban perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan oleh salaf kita, oleh para ulama salaf. Faqad kana ba'dus salafi, diceritakan bahwa sebagian ulama salaf atau seorang ulama salaf, idza kanatil lailatu matiratan, bisa matiratan atau matiratan, jika suatu malam itu hujan, akhadha syu'alatan minan nari, maka dia mengambil obor. Maka dia mengambil obor api, ya, obor ya pasti api ya. Dia mengambil obor, khatafa biha ala ajaizil hayy, maka kemudian dia berkeliling membawa obor itu kepada orang-orang yang orang-orang tua. Ya, al-hayy di situ artinya adalah desa, ya, desa, kampung, suatu daerah tempat beliau tinggal. Beliau membawa obor itu berkeliling menemui orang-orang tua renta di daerah beliau. Faqala aturiduna naran, lalu beliau mengatakan aturiduna naran, apakah kalian menginginkan api? Apakah kalian butuh api? Fa idza asbaha, maka ketika datang waktu sholat subuh, tafa ala ajaizil hayy, beliau juga berkeliling kepada orang-orang tua di kampung beliau. Faqala, orang-orang tua dan orang-orang lemah di kampung beliau. Faqala, lalu beliau mengatakan, alakum fis suqi hajah, alakum fis suqi hajah aturiduna syai'an, apakah kalian butuh sesuatu di pasar, butuh sesuatu untuk aku belikan di pasar? Aturiduna syai'an, apakah kalian membutuhkan sesuatu?
Ya, ditawar-tawarkan kepada mereka, kepada orang-orang tua, kepada orang-orang lemah, apa yang mereka butuhkan. Ya, apa yang mereka butuhkan akan aku siapkan apa yang menjadi kebutuhan mereka dan aku antar kepada mereka. Wa qala an-Nadhr bin Shumail. An-Nadhr ibnu Shumail mengatakan ma raaitu arhama bimiskinin min Syu'bata. Saya tidak melihat orang yang lebih sayang, lebih kasih, lebih cinta, lebih perhatian kepada orang miskin daripada Syu'bah. Syu'bah ini salah seorang ulama salaf. Wa qala Zubair bin Bakar. Zubair bin Bakar menceritakan kana lil Abbas thawbun. Al-Abbas memiliki pakaian li'ari Bani Hashim yang beliau sediakan untuk orang-orang yang tidak punya pakaian di antara Bani Hashim. Wa jafnatun li ja'i'ihim, dan beliau juga memiliki wadah, memiliki sejenis mangkok ya, wadah jafnah, wadah yang di dalamnya terdapat makanan li ja'i'ihim yang disiapkan beliau untuk orang lapar di antara Bani Hashim. Wa manzaratun li jahilihim wa manzaratun, dan beliau punya perhatian khusus, memiliki perhatian khusus li jahilihim bagi orang bodoh di antara Bani Hashim. Wa yabdzulul mala, dan menginfakkan harta, mendermakan harta. Wa yu'ti fin nawaibi, dan beliau memberikan sebagian harta beliau ketika musibah menimpa orang-orang di sekitarnya. Wa kana Hassan bin Abi Sinan yaqul laulal masakin mattajartu. Hassan ibnu Abi Sinan, dia mengatakan laulal masakin mattajartu. Andaikan bukan karena orang-orang miskin, maka saya tidak akan melakukan dagang, maka saya tidak akan melakukan jual beli, maka saya tidak akan membuka usaha dagang saya. Jadi beliau berdagang itu tujuan utamanya adalah untuk menolong orang-orang miskin di sekitar beliau. Wa kana Ali ibnul Husaini. Ali ibnul Husain, cicit dari baginda Rasulullah. Al-Husain adalah cucu dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau punya putra namanya Ali. Ya, seorang Arab memberikan nama anaknya dengan nama orang tuanya. Ali ibnul Husain ibni Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Wa kana Ali ibnul Husaini radhiyallahu anhuma alladhi luqiba bis-sajjadi li kathrati sujudihi. Ali ibnul Husain radhiyallahu anhuma yang mendapatkan gelar As-Sajjad. As-Sajjad, orang yang banyak sujud. Li kathrati sujudihi, karena banyaknya sujud yang beliau lakukan. Wa sholatihi, dan banyaknya salat yang beliau lakukan. Wa ibadatihi, dan banyaknya ibadah yang beliau lakukan. Sampai-sampai beliau melakukan sholat, ya, diceritakan oleh guru-guru kita, masyaikh kita, beliau setiap malam melakukan sholat 2000 rakaat. Beliau punya kebun 1000 pohon kurma. Beliau punya kebun 1000 pohon kurma. Di setiap pohon beliau sholat 2 rakaat setiap malam. Ya, berpindah-pindah antara satu pohon ke pohon yang lain. Ya, kita memang dianjurkan untuk melakukan sholat di tempat-tempat yang berbeda-beda agar semua tanah yang kita tempati sujud, agar setiap tanah yang kita tempati sholat itu nanti pada hari akhirat, pada hari kiamat akan menjadi saksi bagi kita yang akan bersaksi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah melakukan kebaikan, terutama sholat dan sujud di tanah-tanah tersebut. Wa bi Zainil Abidin, dia juga mendapatkan julukan Zainul Abidin, hiasan orang-orang yang ahli ibadah. Yunfiqu ala mi'ati baitin min buyutil fuqara'i. Beliau berinfak, selalu memberikan infak kepada 100 rumah di antara rumah-rumah orang-orang fakir fil Madinatil Munawwarati, di kota Al-Madinah. Wa yahmilu lahumut ta'ama, dan membawa sendiri untuk mereka makanan. Wa ma yahtajunahu, dan apa yang mereka butuhkan, ala dhahrihi, makanan itu dibawa sendiri, dipanggul sendiri oleh beliau di atas punggung beliau, muqanna'an, dalam keadaan menutupi wajah beliau, dalam keadaan
tertutup wajah beliau, menyamar, ya, supaya tidak kelihatan, fil laili, pada malam hari, li alla yu'raf, supaya beliau tidak diketahui, supaya beliau tidak dikenal. Walamma mata, ketika beliau meninggal dunia, wa wudi'a 'alal mughtasali, dan beliau diletakkan, jasad mulia beliau diletakkan di atas tempat pemandaian, di atas tempat di mana beliau akan dimandikan di atasnya. Zaharat khututun, muncul, ya, tampak khututun, garis-garis, fi dhahrihi, di punggung beliau, min kathrati ma yahmilu minal min kathrati ma yahmilu, saking banyaknya apa yang beliau bawa, minal amti'ati, dari barang-barang orang-orang fakir di Madinah yang beliau panggul di atas punggungnya, wal at'imati, dan makanan-makanan, allati yusiruha, yang beliau sampaikan, yang beliau antarkan, ila buyutil fuqara'i, ke rumah-rumah orang-orang fakir, binafsihi, ya, beliau sendiri yang melakukan itu, min ghairi an yasta'ina, tanpa meminta tolong, bi aqribaihi, tanpa meminta bantuan kepada kerabat-kerabatnya, au bil ariqai, atau tanpa meminta bantuan kepada al-ariqai wal abid, ya, para budak. Tidak minta bantuan kepada para kerabatnya, tidak juga minta bantuan kepada budak-budaknya. Beliau sendiri panggul apa yang dibutuhkan oleh orang-orang fakir, 100 orang fakir di Madinah, apa yang mereka butuhkan, baik itu berupa makanan ataupun yang lain, itu beliau antar sendiri, dipanggul sendiri, diantarkan sendiri oleh beliau ke 100 rumah orang fakir di Madinah. Ini disebutkan di kitab Hilyatul Auliya, karya Al-Imam Abu Nuaim Al-Asbahani. Juz 3 halaman 136. Walamma mata, ketika beliau meninggal dunia, inqata'at hadhil musa'adatu. Bantuan ini kemudian terputus. An ahli tilkal buyuti, terputus dari 100 rumah orang-orang fakir itu. Fa'arafu, maka mereka menjadi tahu. Annahu huwallazi kana ya'tihim, bahwa beliaulah yang mendatangi mereka, membawa bantuan makanan dan lainnya, dipanggul sendiri, dibawa sendiri tanpa minta bantuan kepada yang lain. Wa qala Syu'bah bin Nu'man. Syu'bah bin Nu'man menceritakan, kana Ali bin al-Husain yubakhal. Ali ibn al-Husain ini dituduh sebagai orang yang bakhil, ya, karena nggak pernah terlihat membantu orang fakir, tidak pernah terlihat membantu orang fakir. Makanya di sebagian masyarakat beliau terkenal dengan sebutan si bakhil. Falamma mata, meskipun beliau adalah cicit dari baginda Rasulullah, ada kasak kusuk di antara masyarakat bahwa ini cicit dari baginda Rasul, anak dari cucu dari baginda Rasul, tetapi tidak pernah membantu tidak pernah membantu orang-orang yang butuh bantuan. Falamma mata, ketika beliau meninggal dunia, wajaduhu yaqutu mi'ata ahli baitin bil Madinah. Mereka tahu bahwa yang membantu 100 orang fakir di Madinah itu ternyata adalah beliau, tanpa diketahui oleh siapapun. Ya, shadaqatus sir, sedekah yang dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Sedekah, infak, memberikan bantuan, menolong orang-orang yang fakir, yang miskin, yang sangat membutuhkan makanan dan lainnya di Madinah, sampai 100 orang. Wa kana Abdullah bin Faraj al-Wasiti. Wa kana Abdullah bin Faraj al-Wasiti qad syaghala nafsahu. Beliau telah menyibukkan dirinya bisa'yi fi masalihil muslimin, dengan melakukan dengan memenuhi kebutuhan umat Islam, wal masyi fi qada'i hawaijihim, dan berjalan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Wa kana aktsaru hammihi tajhizal mauta 'ala turuq. Wa kana aktsaru hammihi tajhizal mauta 'ala, dan fokus perhatian beliau itu banyak tercurah, banyak beliau lakukan untuk merawat jenazah orang-orang mati yang
lagi, kita baca sedikit lagi. Kita lanjutkan sedikit lagi sampai akhir halaman 279. Wa yurwa 'an ibni Syubrumah ويروى عن ابن شبرمة أنه قضى حاجة كبيرة لبعض إخوانه. Diceritakan, diriwayatkan dari Ibnu Syubrumah bahwa beliau memenuhi hajat, memenuhi kebutuhan yang cukup besar untuk saudara-saudaranya sesama Islam. Faja'a yukafi'uhu bihadiyah. Untuk salah seorang saudara Islamnya, faja'a yukafi'uhu bihadiyah. Maka orang yang dibantu ini kemudian datang kepada beliau dengan hadiah, ya, untuk membalas jasa beliau yang telah membantunya. Faqala ma hadza? Ibnu Syubrumah kemudian mengatakan, apa ini? Qala lima asdaitahu ilayya. Ini adalah balasan dari apa yang telah engkau lakukan untukku. Qala Ibnu Syubrumah mengatakan, khudh malaka, ambil hartamu, ambil apa yang kamu punya ini, ambil. Afakallah, ya, semoga Allah memberikan, semoga ini doa yang dibaca oleh seseorang kepada lawan bicaranya, ya, dengan tujuan-tujuan tertentu. Afakallah, semoga Allah memberikan kesehatan kepadanya. Idza sa'alta akhaka hajatan, jika engkau meminta kepada saudaramu sebuah hajat, jika engkau punya hajat kemudian minta bantuan kepada saudaramu, falam yujhid nafsahu fi qadaiha, lalu dia tidak berupaya maksimal di dalam memenuhi kebutuhan itu, fa'uddahu minal mauta, maka anggaplah dia sebagai orang yang telah mati. Anggaplah dia sebagai orang yang telah mati. Jadi saya membantu kamu itu, ya sudah, kamu nggak usah membalas apapun, karena ini memang keinginan saya untuk membantu kamu. Ibnu Syubrumah mengatakan begitu. Jika engkau punya kebutuhan, lalu minta tolong kepada saudaramu untuk memenuhi kebutuhanmu, tetapi dia tidak berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan itu, untuk memenuhi apa yang engkau butuhkan, fa'uddahu minal mauta, maka anggaplah dia orang yang telah mati. Wa yurwa an Abdullah bin al-Hasan bin al-Husaini radhiyallahu anhum. Ini putra dari cicit baginda Rasulullah. Putra dari cicit apa itu ya? Buyut ya. Putra dari cicit atau cucunya cucu dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan, ataitu baba Umar bin Abdul Aziz. Saya pernah mendatangi, sowan, datang ke Umar ibn Abdul Aziz fi hajatin, dalam satu urusan, dalam satu kebutuhan. Faqala, Umar ibn Abdul Aziz mengatakan, idza kanat laka hajatun, jika engkau butuh sesuatu kepadaku, ilayya, jika engkau butuh sesuatu kepadaku, fa arsil ilayya rasulan, maka utuslah utusan kepadaku. Awiktub li kitaban, atau tulislah surat untukku. Fa inni la astahyi, maka sungguh aku benar-benar malu minallahi, kepada Allah, an yaraka bibabi, apabila dia Allah melihatmu di pintu Allah, an yaraka bibabi, sungguh, fa inni la astahyi minallahi an yaraka bibabi, sungguh aku sangat malu kepada Allah apabila dia melihatmu berada di pintu masuk rumahku, sedangkan engkau membutuhkan sesuatu kepada aku. Jadi saking saking cintanya Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz kepada salah seorang keturunan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai-sampai beliau mengatakan seperti itu. Jika engkau butuh sesuatu, nggak usah ke sini, tulis surat saja, atau utus utusan, ya, suruh orang untuk datang kepadaku, dan aku pasti akan memenuhi kebutuhanmu. Apapun yang engkau butuhkan pasti akan aku penuhi.
Ya, karena aku malu kepada Allah apabila engkau datang sendiri ke sini. Ya, aku malu kepada Allah apabila engkau datang sendiri ke pintu rumahku memintaku untuk memenuhi kebutuhanmu. Ya, utus saja orang lain atau tulis surat untukku. Pasti aku akan memenuhi apa yang kau butuhkan. Barakallahu fikum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. La ilaha illallah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.